Coba bayangin deh, gimana kalau Anda punya asisten pribadi yang tahu ya hampir segalanya. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas soal AI generatif. Apakah dia ini bakal jadi mitra kreatif kita? Atau jangan-jangan malah jadi semacam tongkat yang bikin otak kita jadi males? Ini bukan lagi mimpi loh. Ada teknologi di ujung jari kita yang bisa nulis puisi, bikin kode program, bahkan ngerancang strategi bisnis yang rumit. Nah, itulah janji besar dari AI generatif. Dan suka atau nggak suka, teknologi ini lagi mengubah dunia kita dengan kecepatan yang luar biasa. Jadi, apa sih sebenarnya AI generatif itu? Gampangnya gini, bayangin aja seorang seniman super jenius yang udah belajar dari jutaan karya seni. Dia nggak cuma niru, tapi bener-bener paham polanya sampai ke akar-akarnya. Hasilnya, dia bisa menciptakan sesuatu yang bener-bener baru, orisinal, dan kadang terasa sangat manusiawi. Tapi, ada kuncinya nih. Kualitas hasil dari AI ini sangat-sangat bergantung pada kualitas pertanyaan kita. Istilahnya itu prompt. Prompt ini bukan sekedar perintah kerjakan ini, bukan. Ini tuh seni berkomunikasi dengan mesin cerdas. Dan kalau kita bisa menguasai seni ini, wah, potensinya nggak ada batasnya. Oke, jadi gimana caranya kita berselancar di dunia baru ini tanpa tenggelam? Nah, ini dia peta jalan kita. Kita bakal cari tahu gimana caranya supaya kita yang pegang kendali atas teknologi ini dan bukan sebaliknya. Oke, kita mulai dari yang keren-keren dulu ya. Gimana sih caranya AI ini bisa jadi semacam kekuatan super baru buat otak kita, terutama pas lagi belajar atau butuh ide-ide kreatif? Nah, ini poin pentingnya. Tujuannya itu bukan cuma nyuruh AI, tolong ringkasin buku ini dong. Bukan, tapi lebih ke, yuk kita diskusiin ide-ide di buku ini. Jadi, kita bisa berdebat sama AI, menantang gagasannya, dan ujung-ujungnya pemahaman kita sendiri yang jadi makin dalam. Tapi, seperti semua kekuatan super, pasti ada kryptonite-nya kan? Ada kelemahannya. Sekarang, ayo kita buka mata dan hadapi sisi gelap atau bahaya tersembunyi yang datang bareng sama kekuatan AI ini. Bener, AI ini rasanya kayak tongkat sihir. Apapun yang kita mau, simsalabim, langsung jadi. Tapi hati-hati, kalau kita keseringan pakai tongkat sihir ini, lama-lama otot berpikir kita sendiri yang jadi lemah. Dan ini bukan cuma omong kosong loh, ada datanya. World Economic Forum menemukan fakta yang cukup bikin kaget. 34% itu hampir sepertiga pengguna AI merasa kemampuan analisis mereka menurun. Ini angka yang serius dan harus kita perhatikan baik-baik. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita pakai AI tanpa jadi ketergantungan? Gimana caranya mengubah dia jadi partner latihan buat otak kita, bukan malah jadi penopang? Jawabannya ada di sini. Perlakukan interaksi dengan AI seperti percakapan, bukan perintah satu arah. Jangan pernah terima jawaban pertama gitu aja. Anggap AI ini kayak teman sparring. Tantang jawabannya, minta penjelasan lebih, perbaiki pertanyaan kita. Proses bolak-balik inilah yang nggak cuma bikin jawaban AI jadi lebih bagus, tapi juga bikin otak kita makin tajam. Dan satu lagi yang super penting, setiap kali dapat informasi dari AI, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Coba deh pakai kerangka kerja simple ini. Namanya tes CRAEP. Ini semacam checklist buat ngecek. Informasinya baru nggak? Relevan nggak? Sumbernya jelas, akurat, dan ada bias tersembunyi nggak? Anggap aja ini filter wajib sebelum kita percaya sama output AI. Nah, untuk benar-benar paham gimana seharusnya kita memposisikan AI, coba kita lihat dari sudut pandang yang beda. Ada analogi yang menurut saya pas banget. Ini dia nih, mindset shift yang paling krusial. Jangan anggap AI sebagai pembantu yang ngerjain PR kita. Anggap dia sebagai personal trainer buat otak kita. Dia nggak bakal ngangkatin beban buat kita, tapi dia bakal kasih tahu teknik yang benar, ngingetin progres kita, dan ngedorong kita buat terus lebih baik. Tapi kita juga harus realistis. Personal trainer AI ini punya batasan. Dia nggak punya empati kalau kita lagi stuck. Dia nggak bisa kasih motivasi tulus yang bikin kita semangat lagi. Dan dia nggak benar-benar paham konteks hidup kita. Nah, disitulah peran manusia. Guru, mentor, teman diskusi tetap nggak akan tergantikan. Terus, gimana cara praktisnya biar seimbang? Coba deh pakai aturan 20-40-40 ini. Gini cara kerjanya. Pakai AI cuma buat 20% pekerjaan yang sifatnya repetitif. Lalu 40% waktu kita pakai buat kolaborasi, diskusi sama orang lain. Dan yang paling penting, 40% sisanya itu buat kita kerja sendiri, mikir sendiri, nulis sendiri. Dengan begitu, AI tetap jadi alat bantu, bukan pengganti otak kita. Coba deh,
Biasain ini, sebelum buru-buru buka ChatGPT atau AI lainnya berhenti dulu sebentar. Tanya ke diri sendiri. 1. Udah coba kerjain sendiri belum? 2. Aku sebenarnya mau dapat apa dari AI? 3. Aku siap nggak buat ngecek ulang faktanya nanti? 3 pertanyaan simpel ini bisa bikin cara kita pakai AI jadi jauh lebih cerdas dan bertujuan. Oke, kalau kita udah ngomongin soal tanggung jawab, kita nggak bisa menghindar dari topik yang lebih besar dan lebih rumit, etika. Karena sadar atau enggak, setiap kali kita ngetik prompt, kita itu sedang membuat sebuah keputusan etis. Ya, seperti yang kita lihat di sini, isu-isu kayak plagiarisme, bias, sampai siapa yang bertanggung jawab kalau AI berbuat salah, ini semua adalah ranjau etika yang harus kita navigasi dengan hati-hati. Dan sekali lagi, ini bukan cuma teori-teorian. Kita udah lihat kasus-kasus nyata. Ada perusahaan gambar raksasa yang menuntut AI karena pakai foto mereka tanpa izin. Ada sistem rekrutmen AI yang ternyata rasis dan seksis. Bahkan, ada chatbot yang harus dimatikan karena jadi penyebar kebencian. Dampaknya udah nyata banget. Jadi, terus gimana dong langkah ke depannya gimana? Jelas, kita semua butuh panduan yang lebih jelas tentang cara menggunakan teknologi ini dengan lebih cerdas dan lebih bijak. Tanggung jawab ini ada di dua sisi. Buat para pelajar, ini soal integritas. Pakai AI buat belajar, bukan buat nyontek. Sederhana, buat para pengajar, ini tantangan untuk beradaptasi. Bikin tugas yang nguji cara berpikir kritis, bukan sekedar kemampuan googling atau nanya AI. Karena pada akhirnya tujuan utamanya bukan buat jadi jago nulis prompt, bukan itu. Tujuannya adalah memakai AI sebagai alat untuk melatih diri kita jadi pembelajar mandiri, pemikir kritis, dan warga digital yang bertanggung jawab. Nah, itulah skill yang sesungguhnya di abad ke-21 ini. Jadi, ingat ini, AI itu cuma alat. Sebuah alat yang sangat-sangat kuat, memang. Tapi, Andalah arsiteknya. Anda yang memegang kendali. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan Anda bangun dengan alat ini?